Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Arhius yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini kami akan membahas dua karakter Spider, yaitu Spider-Girl Betty Brant dan Spider UK. Betty Brant memperoleh kekuatan Spider dalam komik What If Volume 1 Isu 7. Cerita ini bukan terjadi di universe utama alias 616, melainkan di universe 78227. Di dunia tersebut, ilmuwan yang melakukan eksperimen sinar radioaktif merupakan kawan dekat Jonah Jameson. Jonah berjanji akan memasukkan berita tentang penelitian sang ilmuwan di majalah Hari Minggu. Maka Jonah bersama sekretarisnya Betty Brant datang untuk meliput demonstrasi sains tersebut. Di sana ada pula Peter Parker yang untuk pertama kalinya bertemu dengan Betty. Ketika mereka saling menatap, mereka langsung merasa tertarik satu sama lain. Karena itu, Peter berjalan ke arah Betty. Tanpa sengaja, gerakan Peter justru membuat Betty terdorong ke depan dan digigit oleh seekor laba-laba. Seketika itu Betty menjadi pusing dan hendak terjatuh. Untungnya, Peter dengan sigap menahannya. Mereka mengira laba-laba tadi hanyalah hewan biasa. Betty sendiri mengaku dia memang selalu merasa pusing apabila berada dekat dengan laba-laba. Peter kemudian mengajak Betty untuk minum kopi agar kondisinya menjadi lebih baik. Tentu mereka harus terlebih dahulu meminta izin kepada Jonah Jameson. Awalnya Jonah marah pada Peter, namun sikap ini mendadak berubah ketika Jonah ingat di situ ada banyak orang. Dia tak mau dianggap sebagai bos yang memperlakukan pegawainya dengan buruk. Jadi Jonah terpaksa mengizinkan Betty pergi. Walaupun begitu, Jonah memberitahukan bahwa besok Betty harus masuk kerja 1 jam lebih awal. Selanjutnya Peter dan Betty makan bersama sambil ngobrol di sebuah restoran. Dalam obrolan ini Peter meminta diizinkan masuk ke tempat tinggal Betty. Menurut Peter, Betty membutuhkan Peter nanti malam untuk berjaga-jaga seandainya ada laba-laba lagi. Topik pembicaraan lalu beralih tentang Jonah Jameson. Betty mengaku bahwa Jonah adalah bos yang buruk, menindas serta tidak berperasaan. Saking kesalnya, Betty memukul meja. Alangkah terkejutnya dia ketika pukulannya membuat meja itu terbelah. Ini jelas menarik perhatian orang-orang lainnya di sana. Agar tidak mencurigakan, Peter bilang bahwa Betty adalah jagoan karate. Akibat perbuatan Betty, pemilik restoran menuntut ganti rugi atas mejanya yang sudah rusak. Peter menggunakan kecerdikannya lagi. Dia berbohong bahwa ini adalah agenda promosi surat kabar Daily Bugle. Jadi pemilik restoran tersebut harus mengirimkan tagihan kepada Jonah Jameson. Berkat tipuan tersebut, Peter dan Betty dapat melenggang pergi keluar. Peter mengaku sekarang dia punya sebuah ide yang bagus. Tetapi terlebih dahulu mereka harus ke apartemen Betty supaya bisa dilakukan tes untuk menguji kekuatan baru Betty. Sebenarnya Betty merasa enggan membawa orang yang baru dikenalnya ke tempat tinggalnya. Namun akhirnya dia bersedia membiarkan Peter masuk. Di situ Betty berganti pakaian lalu menjalankan instruksi dari Peter. Melalui tes ini terungkaplah bahwa Betty memang memiliki kekuatan fisik super. Dia juga mampu melompat jauh dan menempel. Karena kemampuan ini mirip seperti karakteristik laba-laba, Peter berpikir bahwa sumber kekuatan Betty pasti adalah laba-laba yang tadi menggigitnya. Peter yakin laba-laba itu terkena sinar radioaktif sehingga bisa memberikan kekuatan super. Selanjutnya Peter meminta Betty menjadi seorang superhero dan menumpas kejahatan. Selain itu dia berniat memanfaatkan kehebatan Betty demi bersama-sama menghasilkan uang, yaitu dengan cara menjual foto-foto Betty saat sedang beraksi. Peter juga menyarankan nama Spider Lady. Awalnya Betty menolak permintaan tersebut sebab dia takut melukai orang lain dengan kekuatan fisiknya. Peter berusaha menghilangkan rasa takut Betty. Menurut Peter, Betty pasti masih bisa mengalahkan penjahat tanpa harus menggunakan kekuatan fisik. Peter kemudian membuat alat penembak jaring untuk Betty. Sementara Betty menjahit suatu kostum yang mantap. Betty memang sengaja tampil berani dengan kostumnya. Dia ingin mengenakan pakaian yang tak bisa dia pakai dalam kehidupan sehari-hari. Betty juga tidak suka dengan nama Spider Lady, sebab merasa nama itu adalah untuk wanita yang lebih tua. Maka dia memilih nama Spider Girl supaya terdengar lebih muda. Setelah persiapan rampung, rencana Peter pun dilaksanakan. Betty menggunakan jaring untuk menghentikan para penjahat, sedangkan Peter memotret aksi Betty dan menjual foto-foto itu kepada Jonah Jameson. Betty juga memberikan info-info tentang Spider Girl kepada reporter. Seperti yang terjadi di universe utama, di universe ini Jonah membenci superhero Spider. Dia menganggap Spider-Girl sebagai pembuat onar. Melalui Daily Bugle, Jonah berusaha menyebarluaskan opininya. Pada suatu hari, Jonah menyuruh Peter dan Betty memberikan lagi berita tentang Spider-Girl. Sebenarnya Peter memberitahu bahwa Spider-Girl sudah beberapa hari ini tidak beraksi, tetapi Jonah tidak peduli.
Dia ingin mereka mencari Spider-Girl atau dia akan mengungkit-ungkit lagi tentang tagihan atas meja restoran yang dirusak oleh Betty. Karena sedang tidak ada tindak kriminal, Peter memutuskan untuk meminta Betty tampil saja sebagai Spider-Girl dan menampilkan kekuatannya sambil dipotret oleh Peter. Setelah sesi pemotretan ini selesai, Peter mengajak Betty untuk makan malam di rumahnya bersama Paman Ben dan Bibi May. Dalam perjalanan pulang ini, mereka berdua diganggu oleh kemunculan seorang perampok yang dikejar-kejar oleh polisi. Betty tidak kuasa menghentikan perampok itu sebab cairan jaringnya sudah habis akibat dipakai selama pemotretan tadi. Sedangkan dirinya tak mau memanfaatkan kekuatan fisik. Dengan demikian, perampok tersebut berhasil kabur. Polisi tentu memarahi Betty, tapi Peter membela Betty dan mengajaknya untuk langsung saja pergi. Setelah berganti pakaian, Betty bersama Peter berangkat ke rumah Peter. Sayangnya setibanya di sana mereka justru melihat ada polisi yang memberikan kabar buruk. Rupanya seorang perampok telah mendatangi rumah Peter dan membunuh Paman Ben. Betty yang mendengar kabar itu tentu ikut merasa sedih dan marah. Polisi tersebut juga memberitahu mereka bahwa sang perampok sekarang sedang dikepung oleh para polisi lain di gudang Acme. Berdasarkan informasi ini, Betty mengambil cairan jaring, memakai kostum Spider-Girl, lalu bergegas bergerak memburu penjahat itu. Di dalam gudang Acme, sang perampok sedang bersiap menghadapi sergapan para polisi. Dari posisinya, dia yakin bisa menembaki polisi yang masuk ke sana. Meskipun begitu, dia tidak memperkirakan akan didatangi oleh Spider-Girl. Betty muncul di dekat perampok tersebut, menutupi tangan dan pistolnya dengan jaring, lalu memukulnya hingga dia pingsan. Setelah mengalahkan sang perampok, Betty bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas. Betty sangat terkejut ketika menyadari bahwa orang itu adalah penjahat yang tadi dia biarkan lewat. Betty jelas merasa sangat bersalah karena telah menyebabkan kematian Paman Ben. Dia mengikat sang perampok dengan jaring sebelum kemudian meninggalkan gudang Acme. Dari sana, Betty pergi menemui Peter. Sambil menangis, dia mengungkapkan semuanya. Ketika Peter diberitahu tentang hal ini, rupanya dia sama sekali tidak menyalahkan Betty. Menurutnya, Betty tidak tahu bahwa pilihannya akan berujung pada kematian Paman Ben. Sayangnya, Betty sudah menderita trauma. Dia merasa tak sanggup lagi memikul tanggung jawab superhero. Maka dia memutuskan untuk menghentikan saja aksinya sebagai Spider-Girl. Dia pun membuang kostumnya ke tempat sampah. Bersama Peter, Betty beranjak pergi meninggalkan kostum tersebut. Walaupun begitu, pada event Spider-Verse, rupanya Betty berubah pikiran. Dia kembali menjadi Spider-Girl dan berjuang bersama banyak Spider lain demi menghadapi ancaman para Inheritor, yaitu suatu keluarga yang membantai para Spider di berbagai universe dengan cara menghisap energi kehidupan mereka. Pada komik Amazing Spider-Man volume 3 isu 12 dalam salah satu bentrokan melawan Inheritor, Betty berada di ujung tanduk ketika seorang Inheritor bernama Verna berhasil mencengkramnya dan mulai menghisap energi kehidupannya. Untungnya Betty bertahan hidup berkat diselamatkan oleh SPDR yang dikendalikan oleh Penny Parker. Pada akhirnya pasukan Spider sukses mengalahkan para Inheritor dan membuang mereka ke planet bumi di Universe 3145 yang dipenuhi radiasi. Para Inheritor memang lemah terhadap radiasi. Di kemudian hari dalam event Spider-Geddon lagi-lagi terjadi konflik antara pasukan Spider melawan Inheritor sebab Inheritor mampu membebaskan diri dari pengurungan. Seperti sebelumnya, Betty kembali memberikan bantuan. Pada komik Spider-Geddon isu 4, dia bergabung dalam kelompok Superior Spider-Man untuk mengatasi ancaman Inheritor. Ujung-ujungnya, pasukan Spider memperoleh kemenangan lagi. Kali ini mereka mengubah para Inheritor menjadi bayi-bayi. Kalian ingin tahu tentang Penny Parker, Superior Spider-Man, Event Spider-Verse, atau Spider-Geddon? Kami sudah pernah membuat videonya. Spider UK alias Billy Braddock berasal dari Universe 833. Dia pertama kali muncul dalam komik Age of Spider-Verse isu 2, tapi cerita asal-usulnya tidak pernah ditampilkan. Selain sebagai Spider-Man, Billy juga merupakan Kapten Britain di dunianya. Karena itulah dia tergabung dalam Kapten Britain Corps, yaitu perkumpulan berisi Kapten Britain dari berbagai universe dan bertugas mengatasi ancaman terhadap multiverse. Dalam komik Amazing Spider-Man volume 3 isu 7, Billy merasakan ada masalah. Maka dia pun menggunakan suatu alat di markas Kapten Britain Corps. Alat tersebut berfungsi memantau beragam universe untuk memeriksa apakah ada gangguan. Mesin itu berhasil menemukan sesuatu di Universe 1983, yaitu dunia di mana Spider-Man menjadi kawan Firestar alias Angelica Jones dan Iceman alias Bobby Drake. Melalui alatnya, Billy menyaksikan seorang Inheritor bernama Morlun menghisap energi kehidupan dari Peter Parker di dunia tersebut. Sedangkan kedua rekan Peter sudah dibunuh oleh Morlun. Setelah selesai memangsa Peter, Morlun berpindah untuk berburu Spider di universe lain.
Kejadian mengerikan ini jelas membuat Billy tercengang. Selanjutnya dia memerintahkan mesinnya untuk mencari bahaya serupa, hingga dia menemukan Universe 999. Di sana dua orang inheritor yaitu Briggs bersama Bora sudah mengalahkan totem Spider yang merupakan seekor kucing. Sambil merasa terguncang, Billy melanjutkan penyelidikannya. Di Universe 7831, dia melihat seorang inheritor lainnya, Daemos, yang sedang memakan para totem. Dunia tersebut tidak hanya dihuni oleh totem Spider, melainkan oleh beragam jenis totem binatang lainnya. Jadi sudah banyak sekali totem yang dimangsa oleh Daemos. Pada saat itu satu inheritor bernama Genix muncul ke dekat Daemos untuk menyuruhnya berhenti makan karena memang ayah mereka yaitu Solus melarang mereka mengkonsumsi totem selain Spider. Di tengah pembicaraan ini, sebuah alat milik Genix berbunyi. Berkat alat itu, Genix menyadari bahwa mereka sedang diperhatikan oleh orang lain. Bahkan Genix mampu menyadari bahwa orang tersebut adalah Spider yang berasal dari Inggris. Ini membuat Billy buru-buru memutus koneksi agar lokasinya tidak ditemukan. Billy kini menyadari bahwa para Spider di berbagai universe sedang dibantai. Maka dia bergegas mendatangi pemimpin Kapten Britain Corps yaitu Saturnine dan Roma untuk melaporkan bahaya dari inheritor yang mengancam para Spider. Sayangnya Saturnine memilih untuk mengabaikan laporan tersebut, sebab saat itu Kapten Britain Corps sedang mengurusi masalah yang lebih besar, yaitu kehancuran universe akibat peristiwa yang disebut Incursion. Untungnya Roma bersimpati kepada Billy, jadi Roma memberinya sebuah artefak sihir berbentuk laba-laba yang berfungsi untuk menjelajahi multiverse melalui The Great Web of Life and Destiny, yaitu jaring mistis yang terhubung ke beragam universe. Roma lalu menugaskan Billy untuk mengumpulkan para Spider dan menghentikan bahaya inheritor. Billy pun melaksanakan misi tersebut. Dia merekrut berbagai Spider termasuk Spider-Girl Betty Brant, Spider-Gwen dari Universe 65, Spider-Girl Mayday Parker dari Universe 982, Captain Spider alias Flash Thompson dari Universe 78127, Peter Parker versi Universe utama, serta banyak lagi Spider lainnya. Kalian ingin tahu tentang Spider Flash Thompson? Kami sudah pernah membuat videonya. Meskipun harus menjalani perjuangan yang tidak mudah pada event Spider-Verse, Billy bersama pasukan Spider pada akhirnya sukses mengalahkan para inheritor. Seusai membuang inheritor ke Universe 3145, para Spider hendak pulang ke dunia masing-masing. Sayang sekali Billy harus menerima kenyataan pahit, yaitu dunianya sudah musnah akibat Incursion. Sejak itu Billy memutuskan tinggal di bekas markas inheritor di Universe 001. Dia juga menjadi pemimpin Web Warriors, yaitu tim berisi beberapa Spider yang bertekad untuk mengatasi bahaya di beragam universe. Selain Billy, para anggota lainnya dalam Web Warriors adalah Spider-Ham, Spider-Woman Mayday Parker, Spider-Girl Anya Corazon, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, dan Spider-Man India. Kalian ingin tahu tentang Spider-Man Noir atau Spider-Man India? Kami sudah pernah membuat videonya. Web Warriors bisa menjelajahi multiverse dengan dibantu oleh Master Weaver yang mampu memanfaatkan The Great Web of Life and Destiny. Musuh yang mereka hadapi adalah banyak sekali Electro dari beragam universe yang bekerja sama demi menguasai segalanya. Dalam upaya menghentikan pasukan Electro ini, Web Warriors berencana membuat kurungan jaring raksasa di suatu taman di Universe 803 yang merupakan tempat asal Lady Spider alias May Reilly dan berlatar waktu akhir abad ke-19. Dalam prosesnya, Billy melakukan kerjasama dengan May Reilly hingga mereka menjadi dekat. Bahkan May Reilly menganggap Billy sebagai saudaranya sendiri. Di tengah pertempuran melawan pasukan Electro sebelum kurungan ditutup, Billy berjuang menahan para Electro supaya Master Weaver bisa menyelamatkan diri. Akibatnya Billy tidak sempat ikut keluar dari dalam kurungan. Ketika Mayday Parker tahu tentang ini, dia nekat masuk untuk membantu Billy. Sementara itu kondisi sudah semakin berbahaya sehingga Spider-Girl Anya Corazon yang merupakan wakil pemimpin Web Warriors terpaksa mengambil keputusan yang sulit, yaitu menutup kurungan. Dengan demikian, Billy bersama Mayday terjebak di dalamnya dengan banyak sekali Electro. Di kemudian hari, terungkaplah bahwa ternyata Billy dan Mayday berhasil keluar dari kurungan dengan selamat, namun mereka tetap berada di Universe 803. Mereka berdua memutuskan untuk menjaga kurungan supaya orang-orang tidak mendekat ke sana. Mereka tidak punya cara untuk berpindah universe. Jadi Billy terus-menerus berusaha untuk menghubungi markas Web Warriors. Suatu hari upaya ini membuahkan hasil. Namun saat itu ada ancaman lagi ketika para Electro juga mampu terbebas dari kurungan. Oleh karena itu, Web Warriors mengajak lebih banyak Spider dan bertempur melawan pasukan Electro hingga ancaman para Electro itu bisa diatasi.
Pada event Spider-Geddon, Web Warriors berangkat ke universe utama karena Otto Octavius alias Superior Octopus sudah mengaktifkan teknologi cloning inheritor untuk kepentingannya sendiri. Tindakan Otto ini sangat berbahaya sebab bisa dimanfaatkan oleh para inheritor untuk membebaskan diri dari tempat penahanan mereka. Ketika diperingatkan tentang bahaya tersebut, Otto tidak peduli dan tetap memegang teguh pendiriannya. Jadi dia pun dikeroyok. Pertarungan ini akhirnya terhenti ketika ketakutan para spider benar-benar terjadi. Tanpa disadari oleh Otto, para inheritor mampu memanipulasi teknologinya, sehingga mereka pun terbebas dan langsung menyerang para spider. Dalam serangan ini, Verna sukses membunuh Spider UK dengan cara mematahkan lehernya. Pada akhir event Spider-Geddon dalam komik Spider-Gwen Ghost Spider isu 4 setelah para inheritor bisa dikalahkan, Spider-Gwen ditugaskan pergi ke berbagai universe untuk mengabarkan kematian Spider dari universe tersebut. Ini tugas yang tidak dia sukai karena membuatnya bersedih tapi tetap dia lakukan. Salah satu kabar kematian yang harus dia sampaikan adalah tewasnya Billy Braddock. Namun universe Billy sudah tidak ada. Oleh karena itu Gwen berangkat ke universe 803. Dia memberitahukan kabar ini kepada May karena memang Billy sudah dianggap saudara olehnya. Tentu May sangat berduka atas kematian Billy. Pada akhirnya, di universe itu dilaksanakan pemakaman Billy yang dihadiri oleh beberapa spider lain, termasuk Spider-Ham. Makam Billy ditempatkan di dekat makam orang tua May. Itulah pembahasan tentang Spider-Girl Betty Brant dan Spider UK. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.